masyarakat bisa saja akan berebut jatah energi yang terbatas demi menghadapi musim dingin yang tiap tahun melanda mereka. Maksud hati mau menggertak Rusia. Apa daya pasokan energi di stop oleh mereka. Musim dingin pun hampir tiba. Bagaimana nasib masyarakat Eropa nantinya? Eropa tengah dilanda krisis. Pasokan gas Eropa yang sebagian besar dari Rusia saat ini kembali terhenti. Raksasa perusahaan energi Rusia, Gazprom, berdalih bahwa pipa gas Nord Stream 1 yang menyalurkan gas ke sebagian besar negara Eropa mengalami kebocoran. Oleh karena itu, Gazprom pun menutup sementara pipa gas Nord Stream 1 sejak 31 Agustus 2022 yang lalu. Rencananya pipa gas tersebut akan dibuka lagi pada tanggal 4 September 2022. Namun kabarnya Gazprom menunda rencana tersebut. Alhasil sebagian besar negara Eropa harus menerima kenyataan putusnya pasokan gas dari negara Vladimir Putin itu. Sebelumnya Rusia menuding gangguan yang dialami oleh jaringan pipa gas tersebut tidak terlepas dari kesalahan Uni Eropa. Pasalnya, akibat sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa, perusahaan pihak ketiga yang melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan gas tersebut, yakni Siemens Energy, tidak bisa melakukan tugasnya. Asal tahu saja, jaringan pipa gas Nord Stream 1 merupakan kunci bagi pasokan gas ke Eropa. Pada tahun lalu, jaringan pipa tersebut berkontribusi sebesar 35% terhadap total pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Sejak Juni yang lalu, Gazprom sebenarnya telah memangkas pasokan gas melalui Nord Stream 1 menjadi hanya 20% dari kapasitasnya. Pada saat itu, Gazprom menyatakan hal itu disebabkan oleh hilangnya turbin yang disebabkan oleh sanksi ekspor barat. Perang Rusia di Ukraina sejak 24 Februari yang lalu telah mendorong kenaikan harga energi yang cukup tajam. Tidak hanya itu, stok energi di Eropa juga tengah terancam, apalagi dengan penghentian pasokan gas Eropa yang kini terjadi. Tentunya ini merupakan kabar buruk bagi masyarakat Eropa yang dalam beberapa bulan ke depan akan menyambut musim dingin. Tentunya kiamat energi, dalam tanda kutip, Eropa akan terasa nyata menghampiri mereka. Masyarakat bisa saja akan berebut jatah energi yang terbatas demi menghadapi musim dingin yang tiap tahun melanda mereka. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan kepada Eropa untuk menghadapi musim dingin yang sulit karena serangan Rusia di negaranya yang menyebabkan pemotongan ekspor minyak dan gas oleh Moskow. Beberapa analis mengatakan kekurangan dan lonjakan biaya hidup saat musim dingin mendekati resiko melemahkan dukungan Barat untuk Kiev ketika pemerintah mencoba menangani masyarakat yang tidak puas. Artinya, mungkin saja negara-negara Barat, terutama di Eropa, akan mulai berkompromi dengan Rusia dalam hal pengurangan sanksi ekonomi. Hal itu tak lepas demi terjaminnya pasokan gas ke negara-negara Eropa yang sangat ketergantungan dengan gas Rusia. Jerman adalah negara Eropa yang paling terdampak akan pembatasan energi dari Rusia. Pasalnya, sebagian besar impor gas Jerman adalah berasal dari Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa pemerintahnya telah merencanakan penghentian total pengiriman gas pada bulan Desember nanti. Ia menjanjikan langkah-langkah untuk menurunkan harga gas dan mengikat manfaat sosial dengan inflasi. Rusia bukan lagi mitra energi yang dapat diandalkan, kata sang kanselir dalam konferensi pers di Berlin. Negara Eropa yang lain pun tampaknya ingin mengikuti Jerman, yakni mulai merencanakan yang namanya Plan B agar tidak bergantung lagi pada gas Rusia. Apakah mereka akan berhasil? Melihat dari resiko bakal terjadinya kiamat energi dalam tanda kutip di Eropa, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Di antaranya, nomor 1, jangan bergantung impor di sektor esensial dari satu negara saja. Alangkah baiknya agar diversifikasi impor dari beberapa negara guna mengantisipasi jika terjadi konflik dengan negara yang mengekspor sektor esensial tersebut.
Nomor 2, sebelum memberikan sanksi yang berat ke negara lain, pertimbangkan dulu segala resikonya, apakah sepadan atau tidak. Jika resikonya lebih besar menimpa ke negara sendiri, alangkah baiknya agar sanksi berat tadi diturunkan lagi levelnya ke sanksi ringan. Atau bisa juga untuk tunda dulu dalam memberikan sanksi ke negara tersebut. Nomor 3, menyiapkan plan B atau rencana cadangan untuk membangun sumber daya sendiri, terutama di bidang energi, agar tidak melulu bergantung pada impor. Sebenarnya ada banyak sekali sumber energi yang bisa dimaksimalkan, misalnya sumber energi matahari, ataupun sumber energi terbarukan lainnya. Nah, itulah dia ulasan tentang resiko besar kiamat energi dalam tanda kutip di Eropa, terutama menjelang musim dingin di tahun ini. Semoga saja masyarakat Eropa bisa bertahan menghadapinya dan pemerintah negara-negara di Eropa memiliki langkah cadangan untuk bisa mengantisipasinya. Dan satu lagi, semoga saja perang Rusia dengan Ukraina akan segera berakhir agar krisis ini juga segera berakhir. Kita doakan saja.